bahwa sekarang ilmu pengetahuan bertambah-tambah, misalnya ramalan cuaca ya, seperti yang diramalkan hari-hari ini, itu terjadi, saudaraku. Apa yang disebut benih siklon itu terjadi menyebabkan banjir di sana-sini. Jadi itu kan ilmu pengetahuan bahwa alam ini bisa diprediksi, saudara. Nah, ada satu prediksi yang memang tidak pernah bisa diketahui kapan terjadinya, tetapi sangat mengerikan kalau sampai itu terjadi. Saudara tentunya ngerti ya dengan istilah megatrust. Mega itu gede, besar, trust itu dorongan. Satu dorongan yang besar. Shalom saudaraku. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2025. Dan pesan Tuhan tentunya tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita dan pengharapan kita, baik pengharapan sementara di bumi ini, berpegang pada janji-janji Tuhan, dan pengharapan kita yang ultimate adalah pengharapan yang menjadi final destination kita adalah City of God, di mana Tuhan Yesus nanti akan segera datang, dan ketika dia datang, dia akan membangun sebuah kota, ya disebut kota tentunya saudaraku ya, tempat kediaman, tempat di mana umat Tuhan yang dibangkitkan akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dan tentunya situasi kondisi dari alam, dari dunia dan sebagainya itu sudah berubah di dalam kerajaan 1000 tahun yang nanti akan dilanjutkan dalam langit baru, bumi baru. Nah, saudaraku, itulah iman kita. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap akhir tahun selalu ada peringatan bahwa tahun yang mendatang itu pasti tantangannya lebih berat, ada bahaya-bahaya mengancam dan sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, karena kita punya Tuhan ya, yang berjanji sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa izin dari Tuhan. Seperti burung pipit yang tidak ada harganya, jatuh ke bumi, itu pun atas ketetapan dari Bapa di sorga. Jadi dengan pengertian itu, mari kita rileks menjalani, tapi bukan berarti menyangkal fakta. Bahwa sekarang ilmu pengetahuan bertambah-tambah, misalnya ramalan cuaca ya, seperti yang diramalkan hari-hari ini, itu terjadi, saudaraku. Apa yang disebut benih siklon itu terjadi menyebabkan banjir di sana-sini. Jadi itu kan ilmu pengetahuan bahwa alam ini bisa diprediksi, saudara. Nah, ada satu prediksi yang memang tidak pernah bisa diketahui kapan terjadinya, tetapi sangat mengerikan kalau sampai itu terjadi. Saudara tentunya ngerti ya dengan istilah megatrust. Mega itu gede, besar, trust itu dorongan. Satu dorongan yang besar. Nah, apakah megatrust? Megatrust adalah zona patahan besar tipe sesar yang terbentuk di zona subduksi, yaitu tempat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Jadi lempeng benua, ini lempeng samudra berbenturan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Indonesia, saudaraku ya. Di Indonesia ini terjadi megatrustnya itu diprediksi terjadi ketika lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia atau lempeng Sunda, ya saudaraku. Pada zona megatrust, energi gempa dapat terkunci ratusan tahun. Jadi, kenapa kok gempa itu sepertinya nggak berhenti istirahat begitu ya? Itu memang terkunci, saudara ya. Tetapi begitu dia terlepas dari kunciannya, maka benturan itu terjadi, benturan lempeng dan lempeng itu terjadi. Itu kemudian setelah bentur, itu biasanya kan gempa bumi. Itu tergantung berapa skala Richter. Kalau yang di tahun 2004, ya kita masih segar ya saudaraku ya, ingatan kita, bagaimana Aceh dilanda tsunami yang begitu mengerikan. Nah itu diawali dengan gempa. Gempa itu kemudian setelah gempa kan terbuka ada celah. Itu air lautnya masuk ke celah itu, ceruk itu. Sehingga kalau di pantai-pantai, kalau orang tidak berpengalaman, itu lihat pantai itu airnya nyusut, seperti surut begitu. Bahkan orang-orang yang tidak berpengalaman melihat ada ikan-ikan bergeleparan di situ ya, karena ditinggal oleh air, ikannya ketinggalan. Wah, mereka senang nangkapi ikan, dipikirnya itu rezeki. Nggak tahu
beberapa menit kemudian terjadilah tsunami, saudaraku. Air laut gelombangnya naik sampai ya puluhan meter, saudaraku, dan melanda akan daratan. Nah, orang-orang yang ada di situ ya semuanya tenggelam, hanyut dibawa oleh tsunami. Dan airnya bukan air laut yang jernih, saudaraku, campur lumpur ya, karena itu kan dari patahan itu ya. Itu kan kotorannya keluar semua dan panas. Ada yang berkata itu panas. Nah, saat dilepaskan bisa terjadi gempa sangat besar. Ini kita sudah punya pengalaman gempa di Aceh, saudaraku ya, tsunami Aceh. Tetapi itu bukan hanya Aceh, saudara ya, sampai kepada Asia Selatan semua kena, Thailand juga kena ya, semuanya banyak kena. Karena besar sekali itu. Memicu tsunami besar. Nah, pertanyaan mengapa megathrust ini berbahaya? Karena skalanya sangat panjang, saudara ya. Jadi lempeng yang bergerak itu tuh panjang, lebih dari 1000 km. Dan saudara bisa lihat gambarnya, itu di bawah Pulau Jawa sampai Sumatera sana, itu ada garis yang sangat panjang dan itu bergerak. Nanti mana yang berbenturan, nah disitulah terjadi gempa dan tsunami. Wilayah Indonesia mana yang terancam megathrust, saudaraku? Yang paling sering adalah pantai barat Sumatera, ya sampai ke Aceh sana. Wilayah rawannya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, hari-hari ini bukan tsunami, saudaraku. Ini karena badai siklon itu yang menyebabkan hujan deras, apalagi ditambah dengan pemeliharaan hutan yang tidak reboisasi yang gagal, akibatnya terjadi banjir yang mengerikan seperti yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagainya. Kemudian Bengkulu, Lampung, itu sampai semua yang wilayah barat, saudara ya. Itu. Kemudian catatan penting, ya gempa Aceh 2004, itu 9,1 skala Richter, saudara, gempanya. Ini ngeri, saudaraku, ngeri. Kemudian ini prediksi yang dikhawatirkan itu selatan Jawa. Jadi selatan Jawa, Pulau Jawa, itu selatannya ini berbahaya, saudaraku. Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semua saudaraku ya, ada risiko. Dan yang sering itu kan kita tahu ya, seperti Pangandaran, itu kan sering terjadi. Beberapa kali terjadi tsunami, meskipun lokal, saudara. Jadi segmen ini, tsunami yang cepat itu akan terjadi sekitar 20-40 menit usai gempa. Jadi setelah gempa, kalau yang berpengalaman langsung lari ke tempat tinggi karena bisa kena tsunami. Nah, yang menjadi kritik dari banyak analis adalah kok tidak ada simulasi dan latihan yang benar-benar serius. Hanya ada berita-berita dan kemudian himbauan-himbauan supaya menyediakan tas yang berisi barang-barang penting. Bukan itunya, sebab kalau lari bersama-sama, kepanikan itu sangat mengerikan, saudaraku. Saya berpikir ya bahwa orang takut tsunami ya, mana ngerti, wah ini ada gempa sebentar lagi tsunami, bahaya tsunami sudah diteriakkan, diberitakan, hati-hati ini berbahaya akan terjadi tsunami. Waktunya 20-40 menit. Nah itu kan mereka harus evakuasi diri, kemana? Ke daerah yang lebih tinggi kan begitu. Nah pada waktu evakuasi diri, penyelamatan diri itu, kalau tidak diatur dan tidak ada jalur-jalurnya, tempat-tempat ramai, itu kan berbahaya sekali, saudara. Bisa terjadi malah kepanikan itu membuat malapetaka, membuat bencana yang lebih menakutkan sebelum tsunami-nya datang, yaitu terinjak-injak orang, ya dan sebagainya karena panik. Ini yang harus dihindari, saudaraku. Ya, jadi resikonya seperti itu. Jadi pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua Utara itu terancam kalau megathrust itu terjadi. Tapi sekali lagi, saudaraku, kita ini tahu bahwa ketetapan Tuhan lah yang menentukan itu terjadi atau tidak. Nah, saya akan kaitkan dengan berita yang lain di dunia ini. Selama kita melewati tahun 2025 ini kan terjadi banyak perang, saudara. Ya, perang di sana sini. Skalanya seperti lokal tapi bahaya meluas itu sangat besar. Diawali dengan
ini invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Zelensky bertahan dan Ukraina didukung oleh NATO, saudara ya. Dan tentunya NATO ini mengirimkan persenjataan sehingga Ukraina bisa bertahan melawan negara raksasa seperti Rusia. Nah, ini berlangsung lama, 3 tahun, saudara. Dan setelah itu kemudian ada konflik-konflik yang sampai sekarang belum selesai. Kamboja dengan Thailand. Kemudian konflik di jalur Gaza, sampai jalur Gaza habis sekarang, sudah luluh lantak. Karena mereka menteror dengan menyerbu menculik akan warga Israel. Itu juga lama, saudaraku, bertahun-tahun ya. Sampai sekarang masih sisa-sisa perang itu masih sekarang dengan Hizbullah. Kemudian kemarin ISIS, Nigeria dan sebagainya. Dan yang paling akhir ini berita bahwa Amerika akan dikhawatirkan, saudaraku, akan menginvasi Venezuela karena masalah minyak yang diklaim oleh Amerika bahwa itu adalah milik mereka. Nah, ini semua, saudaraku, menjadi berita yang sebetulnya ada di dalam Alkitab, dan itu menunjukkan bahwa kita menghadapi di penghujung zaman. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian bangsa-bangsa yang disebut di dalam Alkitab itu pohon ara atau pohon apa saja, ya saya ulang lagi, saudara. Pohon ara itu adalah Israel, pohon apa saja adalah bangsa-bangsa yang merdeka, ada 31. Nah, ini awal di mana musim panas sudah dekat, itu sudah di ambang pintu. Nah, kemudian beberapa dekade setelah tahun 45, usainya Perang Dunia Kedua, kita melihat perkembangan teknologi luar biasa sampai kita masuk ke era IT, era informasi, saudaraku, hari-hari ini, era digital. Nah, ini semua sebetulnya penggenapan dari nubuatan menuju pada akhir dari segala sesuatu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau dunia semakin maju, mengapa nggak rukun-rukun saja? Bangsa-bangsa itu kok nggak berdamai saja? Orang tembak-tembakan itu kan ya ada korbannya. Ya, perang itu kan juga nggak ada bagusnya. Tapi kenyataannya itu terjadi. Nah, kita akan lihat, saudaraku. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Sekarang deru perang bisa kita dengarkan lewat televisi, live, saudaraku, bong ya. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana Ukraina menyerang Moskow, kemudian sebaliknya, dan di Timur Tengah juga. Kita bisa mengikuti, kemudian kabar-kabar tentang perang kita ikuti dengan secara online sekarang sangat cepat sekali. Berita, bahkan detik, saudara ya, apa yang terjadi di belahan dunia sono, itu kita bisa ikuti hari ini. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nggak boleh gelisah, saudara. Kemarin ada jemaat yang berkata, jangan ngomong terus hal-hal yang menakutkan, tadi diawali dengan megatrust gitu ya. Tapi saya harus sampaikan ini fakta, karena ada tertulis. Cuma kita nggak boleh gelisah. Pertama, karena kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kalau Tuhan tidak kehendaki kita kena celaka di bumi ini, ya kita akan lolos. Ya, jadi nggak usah dikhawatirkan, saudaraku. Kita percaya saja akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kalau kita ada di dunia ini kan ada misinya, saudara. Misi yaitu membawa kabar kebenaran, membawa kabar baik ini kepada semua orang. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ini yang membuat kita harus memberitakannya. Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Kemudian ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangsa Kamboja dengan bangsa Thailand. China dengan Jepang. Ya, ini tegang, saudara, urusannya Taiwan. Dengan Amerika. Venezuela dengan Amerika. Kemudian Donald Trump menyebut bahwa Greenland itu mau diambil. Padahal itu punya Denmark, saudaraku. Ini kan sudah kacau balau nih, saudara. Ini yang benar yang mana beritanya, kalau berita memang ada kebenarannya kalau sampai diberitakan. Tetapi kenyataannya seperti apa? Belum ini perang tarif yang nggak selesai. Nah, dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini nggak bisa dicegah, saudara. Jadi
kenapa kok ada raja-raja, ya ini yang saya sebut raja-raja itu Presiden Donald Trump, Presiden Putin, kemudian Macron, apalagi Xi Jinping, kenapa kok ini para pembesar-pembesar ini kok nggak mau berdamai gitu? Ya karena masalah bisnis, ya betul juga, semua masing-masing ingin mendapat keuntungan buat bangsanya, buat negaranya. Tapi kenapa harus pakai perang? Kenapa nggak bisa damai? Karena ada tertulis, saudara. Nggak boleh gelisah kita, waspada tapi nggak boleh gelisah. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ini ayat 7. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tadi saya bicara tentang megatrust. Megatrust itu gempa bumi dorongan besar, saudara. Dan Indonesia terancam. Pulau Jawa bagian selatan terancam. Jadi kita ini jangan terlalu mikir bahwa dunia ini akan semakin baik, saudara. Memang kemajuan teknologi terus berkembang, sepertinya mempermudah hidup manusia. Komunikasi manusia, kita mengakses informasi dengan sangat cepat. Semuanya mudah, saudaraku. Tetapi kita sedang menuju ke akhir dari segala sesuatu. Berbahagialah, saudaraku, kita semua yang punya Raja di atas segala raja yang kita peringati di hari Natal kemarin sudah datang dan akan segera datang kembali. Saudaraku, menutup akan tahun 2025 ini, marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita dan keluarga kita dan apapun yang ada pada kita di tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi aku berikan, aku serahkan seluruh hidupku dan seluruh keluargaku dan seluruh apapun yang ada di dalam hidupku ini hanya kepada Dia. Pada Dia, dari sekarang sampai nanti ketika City of God itu ditegakkan. Kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan. Nanti ya saudaraku ya, tidak menyangkal fakta, tetapi kita ya suka tidak suka, mau nggak mau, kita harus meneliti firman bahwa itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.